Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Khair Mufli, saya dari kelas 11 MIPA C. Di sini saya akan mengerjakan tugas PKI keterampilan, yaitu tentang mewawancarai orang dengan tema bullying. Di mana narasumber yang pertama adalah sesama satu sekolah tetapi beda kelas, narasumber kedua orang yang seumuran tetapi beda sekolah, yang ketiga bebas, yaitu saya langsung berwawancara orang tua saya. Baik, kita ke video wawancaranya. Baik, kita ke narasumber yang pertama, yaitu silakan perkenalkan diri Anda. Saya Pandu Akmal Fauzan dari kelas 11 MIPA D, SMA 3. Baik, kita ke pertanyaan yang pertama. Sejak kapan Anda mengenal bullying? Saya mengenal bullying itu pas SMA sih, soalnya baru-baru ini tahu dari bimbingan konseling dari BK. Ya baru-baru ini. Oke. Apakah Anda pernah melihat korban bullying? Saya pernah lihat di SMA ini, soalnya ada teman saya yang mengidap autism di kelas. Nah, itu sering diledek-ledekin gitu. Oh. Jadi, apa yang kalian ketahui tentang bullying? Bullying itu tindakan intimidasi atau penindasan terhadap satu orang yang memiliki banyak kekurangan sehingga membuat orang itu tidak nyaman. Baik, kita lanjut. Apa yang Anda ketahui tentang cyberbullying? Cyberbullying itu sama aja kayak bullying, tapi dia itu adanya di media sosial melalui sindiran atau komen yang lain-lain. Oke. Apakah menurut Anda bullying merupakan masalah sosial? Menurut saya iya, karena bullying sering terjadi di kalangan anak sekolah dan itu bisa membuat derajat sosial itu, orang yang bully itu turun harga dirinya. Apa Anda tahu tentang bullying verbal? Yang saya tahu, bullying verbal itu suatu bullying yang sering terjadi, bullying berupa perkataan atau hinaan atau ejekan. Ini pertanyaan terakhir untuk Pandu. Saran Anda untuk menghindari bullying? Yang pertama, jalin pertemanan dengan banyak orang. Yang kedua, itu kita harus tumbuhkan rasa percaya diri, tidak terpancing untuk melawan, dan jadikan bullying sebagai penyemangat untuk menjadi kesuksesan kita. Oke, terima kasih Pandu atas waktunya. Terima kasih. Baik, kita ke narasumber yang kedua, yaitu silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Marsha Taya. Saya berasal dari SMKE 1 Barunawati. Baik, kita ke pertanyaan yang pertama. Sejak kapan Anda mengenal bullying? Saya mengenal bullying sejak kelas 6 SD. Apakah Anda pernah melihat seorang sedang dibully? Kalau pernah, sejak kapan? Pernah, saya pernah melihat teman saya yang dibully sama juga pas kelas 6 SD. Apa Anda ketahui tentang bullying? Bullying itu bentuk penindasan atau kekerasan terhadap seseorang yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti seseorang yang dilakukan secara terus-menerus. Oke, apa yang Anda ketahui tentang cyberbullying? Cyberbullying itu sama juga bentuk penindasan, cuma dia di sosial media biasanya. Oke. Bisa berupa apa aja tuh cyberbullying di sosial media itu? Biasanya bisa ditemukan dalam bentuk komentar yang berisi hujatan atau sebuah postingan. Oke. Apakah menurut Anda bullying merupakan masalah sosial? Berikan juga alasannya. Ya, karena bullying dapat menimbulkan dampak yang negatif, seperti dampak psikologis bagi orang yang dibully. Tuh. Apakah Anda tahu tentang bullying verbal? Bullying verbal itu suatu bullying yang dilakukan secara langsung dalam bentuk ucapan yang diucapkan sengaja serta berulang kali dengan tujuan hanya untuk kesenangan atau menyakiti seseorang. Saran Anda untuk menghadapi atau menghindari bullying seperti apa?
Saran dari saya untuk menghindari bullying, kita harus memilih pergaulan atau pertemanan yang baik dan benar, serta menghindari pergaulan yang buruk. Baik, terima kasih atas waktunya Marsha telah memberi waktunya untuk diwawancarai tentang bullying ini. Terima kasih. Sama. Baik, kita ke narasumber yang ketiga. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum. Saya orang tua dari April Khair Mufli. Nama saya Deti. Selamat malam. Baik, kita ke pertanyaan yang pertama. Sejak kapan Bunda mengenal bullying? Mungkin bullying ini sudah ada sejak zaman dahulu kala ya. Cuman saat sekarang terkenal sebagai bullying. Padahal ini mungkin sudah ada dari dahulu semenjak kita kecil-kecil. Kadang-kadang kita suka memojokkan teman-teman yang kita anggap kurang atau mungkin lebih berkelebihan. Apakah Bunda pernah melihat seorang yang sedang dibully? Kalau pernah, kapan itu waktunya? Dulu waktu zaman Bunda sekolah SD, ada temen yang nakal sekali. Terus karena dia sangat nakal, akhirnya teman-teman yang perempuan mengeroyok gitu. Cuman itu karena anak itu terlalu nakal sekali. Apa yang Bunda ketahui tentang bullying? Bullying ini merupakan suatu keadaan seseorang ataupun satu grup mengeroyok atau memojokkan seorang anak. Apa yang Bunda ketahui tentang cyberbullying? Cyberbullying itu terkenal sekarang adanya di media sosial. Banyak informasi-informasi tentang cyberbullying ini di media sosial juga merupakan informasi untuk kita sebagai orang tua, untuk anak-anak, dan kadang cyberbullying pun dijadikan anak-anak yang punya keinginan membuli temannya. Ini adalah dampak dari cyberbullying. Apakah menurut Bunda bullying merupakan masalah sosial? Oh, sangat merupakan masalah sosial yang patut kita sebetulnya ini harus kita hindari. Pendekatan kepada anak, dari sekolah pendekatan juga kepada anak-anak, kita di rumah juga memberikan pengertian kepada anak-anak. Terus kita lanjut, apakah yang Bunda ketahui tentang bullying verbal? Bullying verbal itu adalah membuli dengan perkataan seperti memojokkan, menghina, meledek. Itu salah satu dari verbal bullying. Kita ke pertanyaan terakhir nih Bunda. Saran Bunda untuk menghadapi atau menghindari bullying seperti apa? Yaitu tadi seperti yang dikatakan tadi, mungkin dari sekolah kita melakukan pendekatan kepada anak-anak supaya berkelakuan yang baik, menghargai teman, tidak memojokkan teman. Teman-teman pun begitu juga, saling menghargai dan menghormati. Di rumah juga sebagai orang tua kita juga harus
melakukan pendekatan kepada anak-anak, kita bercerita kepada anak-anak, berbagi pengalaman, menanyakan keadaan di sekolahnya, bagaimana karakter-karakter teman-teman di sekolah, itu patut kita ketahui dan kita saling sharing kepada anak-anak. Terima kasih Bunda atas waktunya mau diwawancara tentang bullying ini. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Kesimpulan yang saya bisa dapatkan dari para narasumber adalah bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Para narasumber mengenal bullying rata-rata di sekolah dasar karena sekolah dasar adalah tempat belajar tetapi masih ada rasa bercanda. Candaan inilah yang menyebabkan awal dimulainya bullying. Itulah menurut kesimpulan dari saya. Saran yang bisa saya sarankan adalah sebaiknya kita jauhi itu pembullying karena membullying itu membuat kita tidak ada untung dan rugi, tidak ada keuntungan untuk kita karena kasihan juga kita melihat orang-orang yang dibully karena orang-orang itu akan terasa terganggu di lingkungan yang biasanya dia terbullying dan kita tidak dapat keuntungan dari membuli orang itu. Dan menurut saya jauhilah bullying. Itulah saran dari saya. Sekian video wawancara saya tentang bullying. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.